Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan 3 ayat yang turun di bulan Sya'ban. Sudah tahukah teman-teman ayatnya apa aja dan apa hikmah di balik turunnya ayat tersebut? Mari simak videonya. Pertama, ayat yang turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, tepatnya Februari 624 Masehi, adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 terkait dengan perubahan arah kiblat. Ayat ini turun merupakan jawaban dari doa Rasulullah yang terbesit di hati, bagaimana Rasulullah dan kaum muslimin menginginkan untuk sholat menghadap ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Jadi situasinya saat itu, selama Rasulullah berada di Madinah setelah melakukan hijrah, 1,5 tahun setelah hijrah ke Madinah, sholatnya itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ini dijadikan bahan ejekan, bahan olok-olokan oleh kaum Yahudi. Apa bedanya dengan orang-orang Yahudi yang menghadap ke Masjidil Aqsa ketika beribadah? Berarti agama Islam itu hanya mengikuti agamanya mereka, agamanya orang Yahudi. Seloroh dari orang Yahudi tadi. Maka kaum muslimin dan Rasulullah pun sebetulnya sedih mendengar hal tersebut. Yang kedua, yang membuat Rasulullah sedih adalah ketika Rasulullah setiap kali sholat waktu di Madinah itu menghadap Masjidil Aqsa, ternyata posisi dari Masjidil Haram atau Baitullah itu berada di belakang Rasulullah. Jadi artinya membelakangi ketika sholat itu. Dan itu bikin gak enak hati karena kalau dipikir-pikir, bukankah Islam itu juga meneruskan ajaran sebelumnya, ajaran Tauhid ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah yang pertama kali membuat Ka'bah. Maka rasanya lebih pas kalau menghadapnya itu ke Masjidil Haram. Namun keinginan ini hanya disimpan di dalam hati. Dan Rasulullah seringkali menengadahkan wajahnya ke langit sambil menyimpan doa itu di dalam hati. Akhirnya Allah Maha mengetahui isi hati Rasulullah dan mengabulkan doa tersebut dengan turunnya ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Waktu itu, ketika turun ayat ini adalah saat Rasulullah sedang melaksanakan sholat asar dan baru 2 rakaat. Namun demikian, tanpa menunggu lama, artinya nggak harus nunggu sholatnya selesai. Sholat Rasulullah langsung ketika turun ayat ini, 2 rakaat setelah 2 rakaat sisanya itu langsung berubah posisi sholatnya jadi menghadap ke Masjidil Haram yang awalnya ke Masjidil Aqsa. Maka dengan kaum muslimin pun langsung mengikutinya yang sebagai makmum. Maka melihat peristiwa tersebut, orang Yahudi jadi gempar. Ternyata sedemikian taatnya kaum muslimin kepada Rasulullah, samina wa atona, langsung bersegera untuk melaksanakan sebuah perkara, perintah dari Allah. Maka hikmah dari perubahan arah kiblat itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, etika Rasulullah SAW. Ada kalanya Rasulullah itu berdoa dalam hati saat sedih. Tidak mengurai kata-kata yang banyak gitu. Kurang lebih 16 bulan baper dibully Yahudi. Tapi tidak mengeluh, tidak apa. Hanya berdoa saja di dalam hati. Menyimpan keinginan itu di dalam hati. Dan Allah pun maha mengetahui dan akhirnya mengabulkan doa. Pelajarannya apa? Maka ada kalanya sebetulnya ketika kita memiliki keinginan sesuatu atau lagi sedih, lagi dalam keadaan down dan sebagainya,
Maka ketika kita hanya cukup fokus pada ridho Allah, kemudian menyimpannya di dalam hati, sejatinya Allah Maha mengetahui. Yang penting jangan mengeluh. Tetap bersyukur dengan yang sedang dijalani dan tanpa mengeluh. Maka insya Allah, Allah pun akan mengabulkan doa itu tepat indah pada waktunya. Pelajaran hikmah yang kedua adalah bahwasanya ketika melihat kaum muslimin langsung samina wa atona merubah arah kiblatnya mengikuti Rasulullah, kaum Yahudi saat itu geger. Ayat ini sebetulnya mempertegas kedudukan atau legalitas Rasulullah, pembuktian atas keyakinan mereka terhadap kitab Taurat. Apakah masih Yahudi itu masih mau menjadi pewaris para nabi, meyakini legalitas Rasul sebagai pelanjut kerasulan, atau berhenti sampai di sini, tidak beriman kepada Rasulullah. Dan akhirnya turunnya ayat Al-Baqarah 144 ini, Allah bongkar apa yang ada di hati mereka. Salah satunya disampaikan di akhir ayat itu, dikatakan sesungguhnya perubahan arah kiblat ke Masjidil Haram itu diketahui oleh Yahudi dan Nasrani sebagai kebenaran dari Tuhan mereka, tetapi mereka memilih untuk ingkar. Jadi mereka mengingkari kebenaran tadi karena gorizah bako, karena keegoisan mereka. Dan itu membuktikan bahwa orang Yahudi adalah orang yang ingkar. Yang kedua adalah ayat terkait dengan perintah untuk puasa Ramadan, Quran Surat Al-Baqarah 183 yang turun di bulan Sa'ban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dari ayat ini, berpuasalah karena iman. Ini adalah perintah untuk berpuasa karena iman. Dan kenapa diturunkannya di bulan Sa'ban? Artinya untuk memulai puasa nanti di bulan Ramadan, hendaklah kaum muslimin itu melakukan pemanasan. Harus persiapan dulu. Menyiapkan apa? Rasulullah mencontohkan memperbanyak amalan puasa, latihan berpuasa di bulan Sya'ban. Agar nanti ketika bulan Ramadan tiba, sudah siap secara fisik, secara mental untuk melipat gandakan ibadahnya sehingga optimal dalam meraih derajat takwa. Kemudian ayat yang ketiga yang turun di bulan Sa'ban adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu perintah bersolawat kepada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Karena Allah dan malaikatnya pun bersolawat untuk Nabi. Maka bulan Sa'ban adalah bulan Syahrus Sholawatun Nabi. Jadi bulannya sholawat kepada Nabi. Maka di bulan Sa'ban ini kita harus memperbanyak membaca sholawat sebanyak mungkin sepanjang hari setiap waktu. Insya Allah keberkahan dan faedahnya akan kembali kepada kita. Ini ada 2 dalil terkait dengan keutamaan bersolawat pada Nabi. Masih banyaklah hal lainnya, dalil-dalil yang lainnya yang mengungkapkan tentang keutamaan bersolawat pada Nabi. Ini hanya dikutip 2 dalil saja. Man sholla ala wahidatun sallallahu alaihi asyran.
Siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Jadi, marilah kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi setiap waktu, setiap saat, sambil beraktivitas. Semoga dengan wasilahnya solawat kepada Nabi, Allah permudah segala urusan kita, diampuni dosa-dosa kita, dan nanti kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Sekian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika dirasakan ini baik, maka mohon like, komen, dan share serta subscribe. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.